Are you there? Matahari bersinar dengan terang pada pagi hari itu. Di suatu daerah, di tengah era mobil listrik yang sudah menjadi umum, terlihat seorang perempuan sedang melakukan perjalanan. Perempuan ini bernama Nish. Di tengah perjalanan, ia berhenti untuk mencharge mobilnya. Tapi karena pom bensin listrik di area tersebut tutup, maka ia terpaksa menggunakan tenaga matahari. Sambil menunggu mobilnya siap, ia mendatangi sebuah bangunan di dekat pom bensin listrik tersebut. Bangunan itu adalah Black Museum. Black Museum dimiliki oleh Rollo Haynes. Nish adalah pelanggan pertama dan mungkin satu-satunya pada hari itu. Tak lama kemudian, tur pun dimulai. Haynes menyadari ada masalah dengan AC mereka, tapi ia berharap Nish tidak keberatan. Black Museum adalah tempat di mana artefak kriminologi asli disimpan, sehingga dapat dipastikan semua benda di sana menyimpan berbagai cerita kelam. Pandangan Nish tertarik pada sebuah benda yang mirip seperti shower cap. Haynes selalu bercerita tentang alat tersebut. Ia menyebutnya Dawson Sympathetic Diagnoser. Haynes mempunyai latar belakang di medical teknologi. Ia bekerja di rumah sakit St. Juniper. Ia bertugas untuk menawarkan sebuah teknologi baru dalam kesehatan, lebih sering sebagai experimental treatment. Peter Dawson adalah seorang dokter di sana. Ia selalu berharap dapat mengetahui lebih dalam tentang permasalahan pasiennya, sehingga ia dapat memberikan pengobatan yang lebih baik. Haynes pun mendatangi dan menawarkan sebuah teknologi yang tengah dikembangkan. Alat itu pada awalnya didesain untuk transfer informasi dari satu subjek ke subjek lainnya. Walaupun pada eksperimen awal mereka gagal mentransfer informasi, tapi kemudian mereka menemukan kalau alat mereka berhasil mengirimkan sensasi fisik yang dirasakan oleh subjek tanpa melukai fisik si penerima sama sekali. Jadi, jika seorang pasien menderita luka bakar karena ketumpahan kopi panas misalnya, si penerima hanya akan merasakan sensasi luka bakar tanpa mendapatkan luka bakar pada fisiknya sedikit pun. Dari percobaan mereka kepada tikus, mereka akhirnya menciptakan alat yang sama untuk digunakan pada manusia. Dan Dawson bersedia menjadi sukarelawan pengguna alat itu untuk pertama kalinya. Hasilnya tentu sangat menakjubkan. Dawson dapat mendiagnosa penyakit pada pasiennya secara tepat dan akurat, sehingga pengobatan pun dilakukan dengan lebih baik dan efisien. Dan tentu, dengan itu semua, Dawson berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Tapi tentu, akan ada selalu kata tapi. Suatu saat datang pasien seorang senator. Ia terjatuh pada sebuah acara dan tak ada seorang pun yang tahu penyebabnya. Dawson lalu bertindak dan berusaha mencari tahu tentang apa yang terjadi pada senator. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun tak lama, senator itu pun meninggal. Dawson pingsan selama kurang lebih 5 menit. Pada akhirnya, ditemukan kalau senator diracun. Dan hari itu, Dawson telah mengalami sensasi kematian dan selamat darinya. Hari berikutnya, Dawson kembali bekerja seperti biasa. Namun hal lain terjadi tanpa ia sadari. Ia kecanduan pada rasa sakit. Ia berusaha menyembunyikannya, tapi semakin lama, semakin sakit, ia semakin menikmatinya. Dawson kecanduan dan terobsesi dengan rasa sakit. In front of him and he's like an alcoholic. Karena kejadian tersebut, Dawson pun dilarang untuk menangani pasien. Dawson pada awalnya hanya diam sendiri di rumah, sampai akhirnya ia menemukan cara untuk menyakiti dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, semakin lama semakin ekstrim. Bagaimanapun juga, Dawson adalah dokter. Ia tahu batas di mana ia dapat melakukannya tanpa berakibat fatal. Tapi tentu, itu semua tak pernah cukup. Dawson menyadari ia kehilangan satu bumbu terpenting, yaitu
rasa takut. Rasa takut yang pasien rasakan saat kesakitan bergabung menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Dawson dapat melukai dirinya sendiri, tapi ia tidak pernah berhasil menghasilkan sebuah teror kepada dirinya. Untuk mendapatkan hal tersebut, Dawson membutuhkan orang lain. Sehingga pada suatu malam, Dawson berjalan mencari korbannya, sampai ia menemukan seorang gelandangan. Ia lalu menyerangnya, memasang alat pemancar, dan mulai menyiksanya. Saat polisi menangkap Dawson, ia tengah diambang nirwana, menikmati ketakutan, kesakitan, dan kematian. Hingga saat ini, Dawson berada di rumah sakit dengan kondisi koma yang mendalam. Kondisi ruangan semakin panas. Nis menawarkan minuman yang dia bawa kepada Hans, dan Hans menerimanya dengan lega. Nis lalu bertanya, kenapa Hans tidak melanjutkan pekerjaannya di medical teknologi. Hans menjawab, karena akibat dari apa yang Dawson lakukan, pemerintah menyita penelitian mereka dan mengembangkannya menjadi transfer kesadaran secara digital. Mereka menyebutnya cookies. Ia lalu menunjukkan Nis sebuah boneka. Boneka itu menyimpan cerita tersedih yang ada di museumnya. Cerita dimulai dari pertemuan Jack dan Carrie. Mereka bertemu dalam sebuah pesta, dan singkat cerita, mereka memiliki keluarga yang bahagia. Sampai Carrie mengalami kecelakaan. Tahun demi tahun berlalu, Jack tetap setia menemani Carrie dan memberikan kabar tentang anak mereka setiap minggunya. Carrie menerima sebuah alat percobaan kotak komunikasi yang memungkinkan ia untuk memberikan respon sederhana atas apa yang terjadi di sekitarnya. Hans mendatangi Jack untuk memberitahukan tentang teknologi terbaru mereka, sebuah teknologi yang memberi Carrie sebuah kehidupan baru. Mereka dapat memindahkan kesadaran Carrie pada tubuh Jack. Dua kesadaran pada satu tubuh. Carrie akan melihat apa yang Jack lihat, merasakan apa yang Jack rasakan. Jika Jack memeluk anak mereka, Parker, maka Carrie akan merasakannya juga. Dan tanpa pikir panjang, Carrie memberikan respon setuju. Proses pemindahan kesadaran ini pun berjalan dengan baik. Kesadaran Carrie sekarang berada pada tubuh Jack. Dan akhirnya setelah sekian lama, Carrie dapat memeluk anaknya. Namun sekali lagi, akan selalu ada kata tapi. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan yang mereka alami perlahan memudar. Dua jiwa dalam satu tubuh akan selalu berujung pada masalah. Perbedaan kebiasaan, perbedaan pendapat akan selalu muncul. Namun bayangkan, bila itu semua terjadi pada satu tubuh. Menyadari akan kesulitan yang ia hadapi, Jack berkonsultasi kepada Hans. Hans selalu memberikan sebuah kontrol, di mana Jack dapat mempause Carrie kapanpun yang ia mau. Dan tak membutuhkan waktu lama bagi Jack untuk melakukannya. So now we're just openly Jack, don't you dare! Jack! Jack! Jack mempause Carrie 2 bulan. Carrie kecewa dan marah atas tindakan Jack. Ia lalu ingin melihat dan memeluk anaknya. Mereka pun lalu membuat perjanjian. Jack akan mempause Carrie kecuali saat weekend. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Sampai suatu saat, Jack memiliki tetangga baru, Emily. Carrie mulai cemburu dan tidak menyukainya. Jack pun kesal dan mempause Carrie walau hari itu adalah weekend. No, Jack. Waktu demi waktu berlalu dan hubungan Jack dengan Emily semakin dekat. Dan Carrie tidak dapat menerimanya dengan baik. Emily mengetahui tentang Carrie dan ia juga mulai terganggu olehnya. Mereka pun datang kembali kepada Hans untuk meminta saran. Hans memberitahukan kalau selalu ada opsi untuk menghapus Carrie selamanya. Jack menentangnya, karena walau Carrie adalah kode yang ditanam pada kepalanya, itu sama saja dengan membunuh Carrie. Carrie ingin dapat selalu dekat dengan anaknya. Jack pun meminta opsi lain dari Hans. Dan Hans memberikan opsi memindahkan kesadaran Carrie
ke dalam sebuah boneka. Boneka itu tentu sudah dimodifikasi. Ada kamera, sensor perasa, dan komunikasi sederhana. Proses pemindahan berlangsung cepat, dan Carrie tidak menyadarinya sampai ia terbangun. Dan tentu, Carrie tidak menyukainya. Bagaimanapun juga, pada akhirnya, Parker mulai bosan dengan mainan barunya. Monkey needs a hug. Nis bertanya, di mana letak kejahatan pada kasus Jack dan Carrie. Hans menjelaskan kalau boneka itu adalah kejahatan. Beberapa tahun belakangan, United Nations melarang untuk mentransfer kesadaran manusia ke dalam benda yang memiliki kemampuan sangat terbatas, seperti boneka tersebut. Walaupun Hans merasakan kondisi ruangan yang sangat panas dan ia mulai terbatuk-batuk, tapi show must go on. Dan tur pun berlanjut ke atraksi utama museum tersebut. Dalam sebuah ruangan kecil, terlihat hologram dari seorang pria. Pria ini adalah Clayton Lake, seorang terdakwa kasus pembunuhan yang dihukum mati. Pandangan Nis berubah saat melihat Clayton. Menurutnya, hologram itu tampak sangat nyata. Hans menjelaskan kalau itu memang kesadaran Clayton secara penuh yang dijadikan hologram. Hans menceritakan kalau setelah ia dipecat dari kantornya, ia mempunyai ide untuk membuat reinkarnasi dari para selebriti setelah mereka meninggal tentunya. Namun terlalu banyak hal yang menyulitkan. Tapi untuk terhukum mati, itu lain cerita. Ia menemui Clayton di penjara dan menawarkan untuk membuat hologram dari dirinya dengan jaminan kalau keluarganya akan menerima royalti selama hidup mereka. Keluarganya tidak ada yang peduli akan Clayton sejak ia ditangkap. Tapi itu semua tidaklah benar. Istrinya keberatan, namun Clayton meyakinkan kalau apapun yang terjadi, istri dan anaknya akan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup mereka. Clayton hanya ingin memastikan keluarganya baik-baik saja kalau ia menjalani hukuman mati. Nis merasa hukum berlaku tidak adil pada Clayton. Menurut informasi, bukti dan penyidikan tidak berpihak pada Clayton karena ia berkulit hitam. Hari hukuman mati Clayton pun tiba. Hans memasang alat untuk mengambil semua kesadaran Clayton dan mengambilnya kembali setelah Clayton meninggal. Proses transfer pun berlangsung dengan baik. Hans berhasil membuat hologram Clayton, namun ia membuat hal yang lebih dari itu. Hans tahu jika hanya melihat terhukum mati berjalan-jalan dalam ruangan sempit, itu tidaklah menarik. Karena itu, ia membuat simulasi kursi listrik dan memberikan kesempatan para pengunjung untuk menarik tuas hukuman dengan tangan mereka sendiri. Hans berhasil menciptakan kembali hukuman mati bagi Clayton, sedetail mungkin. Semua rasa sakit yang dialami, fault demi fault. Kuncinya tentu tidak membiarkan Clayton menerima itu semua lebih dari 15 detik, karena akan dapat menghapus sistemnya, atau dengan kata lain, akan membunuhnya. Museum itu mendulang sukses luar biasa. Di hari awal-awal pembukaan, pengunjung membludak. Para pengunjung bahkan mendapat souvenir setelah menghukum mati Clayton. Namun tiba-tiba, Hans mulai batuk-batuk. Wajahnya memerah. Nis menyuruh Hans untuk duduk, dan kemudian ia membuka jati dirinya. Nis bercerita kalau Hans melupakan sisi lain dari kejadian Clayton. Istri Clayton melakukan protes, dan walaupun berakhir dengan kegagalan untuk menghapus hologram Clayton, Black Museum mulai kehilangan pengunjungnya. Yang datang ke sana hanyalah orang-orang sadis yang sakit jiwanya. Namun itu semua tidaklah cukup untuk menghidupi museum, sehingga muncul orang-orang sakit yang kaya raya dan punya kekuasaan. Clayton tidak mati, tapi juga tidak hidup. Hingga suatu saat, istrinya datang. Clayton hanya berdiri di sana, tidak mengenalinya. Nis bahkan tidak tahu apa Clayton mengenali dirinya. Ya, Nis adalah anak kandung Clayton.
Nis lalu memasang alat kepada Hans dan melakukan apa yang Hans lakukan selama ini, bahkan lebih baik. Ia memindahkan kesadaran Hans ke hologram ayahnya. Nis lalu menarik tuas untuk membebaskan ayahnya dan menghukum Hans selamanya. Bersamaan dengan api yang membubung tinggi membakar semua peninggalan dari Hans, Nis bersama ibunya dan Carrie pergi meninggalkan tempat itu dengan senyum kepuasan. Film pun berakhir. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough.